Shalom semuanya. Apa kabar? Saya percaya kita semua dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita siapkan kebenaran firman Tuhan. Ulangan pasal 10 ayat yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-13. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, bersiaplah, pergilah berjalan di depan bangsa itu, seperti supaya mereka memasuki dan menduduki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, untuk memberikannya kepada mereka. Ayat ke-12 dan 13, orang Israel diperingatkan supaya taat dan bersyukur. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dilimpahkan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, selain hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, Mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Berpeganglah pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Puji Tuhan, silakan duduk. Tetap dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Jangan terganggu ya. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, tadi kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan dalam Ulangan pasal 10 ayat 11 sampai 13. Di situ saya beri judul Menang dari Masalah. Tidak secara kebetulan tadi puji-pujian berhubungan dengan firman Tuhan ini. Saya tidak pernah komunikasi sama pemimpin pujian, tapi puji Tuhan bertepatan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita sudah melewati tahun 2020. Oke? Sekarang kita sudah ada di tahun 2021. Awal masuk kita tahun 2021, bangsa kita dihadapkan dengan masalah. Covid belum selesai, terjadi lagi gempa bumi di mana-mana. Ya, baru di Maluku, tetapi ada gempa-gempa yang lain di daerah-daerah lain. Longsor, banjir, pesawat jatuh, bahkan bangsa kita masih belum pulih dari masalah ekonomi dan politik. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, masalah-masalah ini seringkali membuat kita takut. Ini baru awal loh. Kita mulai berpikir, ini baru awal sudah terjadi seperti ini. Bagaimana ke depannya nantinya? Firman Tuhan berkata kepada Musa tadi, Tuhan sampaikan kepada Musa bahwa bawalah bangsa Israel untuk menduduki tanah Kanaan. Tanah Kanaan sudah pernah saya sampaikan apa itu. Tanah Kanaan adalah tanah yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel. Tanah tempat di mana mereka akan hidup enak. Tapi untuk sampai kepada tanah Kanaan, perjalanan mereka itu tidak mudah Bapak Ibu. Mereka harus menghadapi tantangan selama 40 hari, 40 tahun di padang gurun. Mereka harus menghadapi kesulitan. Masalah demi masalah mereka harus hadapi untuk sampai kepada tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, janji Tuhan pun disampaikan kepada kita. Kata menduduki di situ artinya bahwa tidak ada masalah yang besar di dalam Tuhan. Amin. Amin. Mungkin mic-nya sedikit kecil ya, coba dilihat sedikit. Kayaknya banyak yang saya lihat ini. Yang bagian belakang. Coba dilihat sedikit. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan berjanji kepada kita, kita akan menduduki. Kata menduduki di situ di ayat yang ke-11, coba ditampilkan. Ayat yang ke-11. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, bersiaplah, pergilah berjalan di depan bangsa itu, supaya mereka memasuki dan menduduki negeri yang kujanjikan kepada sumpah, kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka. Kata di situ mendahului mereka, artinya Tuhan berkata kepada Musa, pimpinlah bangsa Israel untuk menduduki tanah yang kujanjikan kepada mereka. Nah, kata menduduki di sini dalam artian bangsa Israel boleh menghadapi masalah selama 40 tahun. Tetapi kalau mereka mau menduduki tanah-tanah yang dijanjikan kepada mereka, ada syaratnya, yaitu takut akan Tuhan. Amin. Sebesar apapun masalah yang kita hadapi saat ini, sebesar apapun masalah dihadapi oleh bangsa kita, gak usah kita takut Bapak Ibu. Tuhan berkata, kata menduduki di situ artinya tidak ada masalah yang lebih besar daripada Tuhan. Tapi syaratnya, makanya saya beri judul, yaitu menang dari masalah. Bagaimana supaya masalah tidak menguasai hidup kita dan kita menang dari masalah, yaitu syaratnya takut akan Tuhan. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Saya tidak bahas dulu tentang takut Tuhan, tetapi
ada yang kelaparan, tetapi orang yang hidup takut akan Tuhan dipelihara oleh Tuhan. Amin. Ada yang selama pandemi tidak makan? Ada di sini? Semua makan. Ada yang selama pandemi hanya makan bubur? Ada? Makan bubur bukan karena sakit loh. Makan bubur karena tidak ada nasi. Ada? Tidak ada. Tetapi beberapa tahun lalu saya mendengarkan salah satu kesaksian dari ibu jemaat kita juga. Waktu itu suaminya mendapatkan bantuan dari di tempat kerja suaminya ini, mereka berbagi sembako karena akibat dari pandemi, jadi mereka berbagi. Karena begitu banyak orang yang hidup dalam kesusahan Bapak Ibu. Ada yang di PHK, ada yang diberhentikan, dan banyak. Saya nonton di YouTube itu banyak perusahaan-perusahaan yang ditutup, termasuk artis-artis pun mengeluh. Saya pikir kalau artis itu kan banyak uangnya, ternyata mengeluh juga. Ada yang tutup usahanya, tidak jalan lagi. Kenapa? Akibat dari pandemi. Nah, beberapa waktu yang lalu ada seorang ibu ketika dari tempat kerjaan itu dibagi-bagikan sembako, dia mengambil berapa paket. Tujuannya dia memberikan kepada tetangganya. Tapi dia bingung caranya bagaimana kasih, takutnya tersinggung kan? Karena soalnya masalah ekonomi mereka ya boleh lah, ya kan? Tapi sepertinya dia tergerak untuk kasih kepada tetangganya ini. Jadi dia bingung, aduh bagaimana caranya bilang, takutnya mereka tersinggung, ya. Akhirnya dengan hikmat Tuhan yang mulai berambisi-ambisi, dia bilang begini, ini ada begini, tapi aku minta maaf. Ternyata saudara, apa yang kita lakukan itu belum tidak terjadi. Hanya jangan melakukan sesuatu yang belum terjadi, Bapak Ibu. Ada kata bijak mengatakan 85% apa yang kita takutkan itu tidak terjadi, hanya 15% yang terjadi. Nah, dia sudah ketakutan sebenarnya, tapi akhirnya dia beranikan diri. Dan ketika dia menyampaikan bahwa ada begini, respon baik dari tetangganya, dia mengatakan alhamdulillah. Terima kasih katanya. Ada yang mengaku sudah 3 hari hanya makan bubur, Bapak Ibu. Jemaat teman-teman, ada yang 3 hari makan bubur kan? Karena kekurangan? Tidak ada kan? Tidak ada. Tapi tetangganya ini dia mengaku, alhamdulillah, kami sudah 3 hari tidak makan nasi. Beras ada, tetapi kalau dimasak cukup sekali. Kalau bikin bubur kan bisa berkali-kali. Walaupun cepat lapar sebenarnya, tapi mau diapa? Mereka bekerja di bandara, gaji mereka biasanya kalau normal 5 juta, ada yang 4 juta lebih. Tapi ketika pandemi, mereka harus berhenti. Bahkan ada yang tetap bekerja dengan syarat 1 bulan 150.000. Untuk 1 orang tidak cukup, Bapak Ibu. Apalagi punya istri dan anak. Nah, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, saya sampaikan kepada kita bahwa kita akan menang dari masalah. Kita tidak tahu ke depan nantinya bulan-bulan yang akan datang apa yang kita harus hadapi. Ekonomi saat ini belum pulih, tapi satu hal sama sampaikan kepada kita, tidak perlu takut. Tuhan berkata bahwa Dia akan memelihara kita. Tapi ada syaratnya, Bapak Ibu. Syaratnya yaitu takut akan Tuhan. Nah, takut akan Tuhan yang dimaksud di sini, Bapak Ibu, bukan seperti kita takut kepada misalnya binatang, ya kan? Ada yang takut sama anjing. Kalau kita takut sama anjing, pasti sebisa mungkin kita menghindari anjing. Kalau saya, Bapak Ibu, saya paling takut namanya ular. Ular mau besar mau sekecil benang, namanya ular, saya paling takut. Jadi beberapa waktu yang lalu, 2 hari yang lalu, pas subuh, sebelum kami bantu doa jam 5, setengah subuh itu anjing saya yang doci itu dia menggonggong di sekitar jendela saya. Dan saya pastikan yang pasti dia gonggong itu bukan orang jahat ya, karena anjing itu beda gonggongannya kalau orang jahat dengan mungkin dia lihat sesuatu kah, tikus kah dan lain sebagainya. Nah, waktu setengah 5 itu saya bilang ini doci dia gonggong apa? Pikiran saya, suami saya bilang mungkin tikus atau kodok. Tapi pikiran saya nih, karena saya pikir sekarang kan lagi musim hujan, berarti aduh jangan sampai ular. Itu pikiran saya. Nah, waktu kami sudah selesai berdoa jam 5, selesai doa jam 6 itu, suami saya langsung buka jendela dua-dua. Saya cepat langsung ditutup. Dia bilang, kenapa ditutup lagi? Saya bilang, ya kita kan tidak tahu doci gonggong apa. Maksudnya, ya suami saya sudah tahu pasti ular lagi yang saya takutkan. Semua namanya ular-ular, kalau saya sudah lihat ular, pas itu saya masuk ular kanan di atas di bawah. Jadi saya kalau ada ular semua lubang apapun itu saya tutup, lubang di bawah pintu semuanya saya tutup, karena saya takut dengan ular. Tapi orang yang takut akan Tuhan tidak seperti itu, Bapak Ibu.
gereja dong, nggak boleh melayani Tuhan dong. Berarti kita nggak bisa memuji Tuhan berdoa karena kita takut Tuhan. Makna takut Tuhan bukan kita takut kepada penghakiman Tuhan, ya kan? Bukan kita takut kepada kematian yang kekal, tetapi makna takut akan Tuhan itu diterjemahkan dalam bahasa Ibrani adalah lebih menonjol kepada rasa hormat kita kepada Tuhan. Itu yang dimaksud dengan takut akan Tuhan. Artinya, karena kita melihat kebesaran Tuhan, tadi pujian mengatakan Tuhan itu luar biasa. Sehingga ketika kita melihat kedahsyatan Tuhan, kehebatan Tuhan, membuat kita segan, ya kan? Membuat kita rasa hormat kita segan kepada Tuhan. Itu yang dimaksud dengan takut akan Tuhan. Artinya, orang yang hidup takut akan Tuhan, dia akan semakin menghormati Tuhan. Dia akan semakin sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dia akan semakin sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Amin. Amin. Nah, yang pertama kita akan cocokkan diri kita. Kita ada di bagian mana? Atau sama sekali dulu, atau mungkin baru satu, mari kita cocokkan. Yang pertama, ciri orang yang takut akan Tuhan, yaitu menghormati Tuhan, kagum kepada Tuhan. Saya sudah bahas, ya kan? Saya tidak bahas lagi. Jadi ciri orang yang takut akan Tuhan, yaitu dia akan segan kepada Tuhan, dia akan menghormati Tuhan. Seperti bangsa Israel, Bapak Ibu. Waktu mereka mengalami mujizat Tuhan, pada waktu mereka dikejar musuh dari belakang, mereka bingung. Mereka melari ke depan, di depan ada laut yang terbentang luas. Mereka melari ke kiri, mereka melari ke kanan, samping kiri kanan mereka ada gunung yang tinggi. Jadi bangsa Israel waktu itu bingung, aduh bagaimana ini, sementara musuh Firaun dari belakang itu dengan pasukan yang beribu-ribu mengejar mereka itu sudah dekat sekali. Akhirnya apa yang Tuhan lakukan? Tuhan menyuruh Musa untuk memukul tongkatnya ke laut dan akhirnya mujizat terjadi. Sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang tidak masuk akal itu terjadi. Dipukul laut, tiba-tiba laut itu terbelah menjadi dua. Bangsa Israel masuk dan ketika mereka sampai di ujung sana, bangsa Mesir masuk ke dalam untuk mengejar mereka. Apa yang terjadi? Laut tertutup kembali. Bangsa Mesir mati. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Nah, ketika bangsa Israel melihat Tuhan luar biasa melakukan mujizat, firman Tuhan berkata, tapi sayangnya ayatnya saya tidak catat, berkata bahwa mereka menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Mereka menaikkan penyembahan mereka kepada Tuhan sebagai rasa hormat mereka, pengagungan mereka kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, selanjutnya ciri orang yang hidup takut akan Tuhan yaitu ia hidup sesuai dengan standar Tuhan. Apa standar Tuhan, Bapak Ibu? Alkitab, ya. Bapak Ibu semua bawa Alkitab ke sini? Amin. Ada yang bawa Alkitab berupa buku, ada yang berbagai karya saya, ada yang di handphone. Makanya Bapak Ibu Wakil Gembala sudah sampaikan kepada kita, usahakan kalau kita punya Android, HP Android, download download Alkitab. Jadi kemana-mana kita bisa baca. Dimanapun kita bisa baca Alkitab. Saya kagum dengan teman saya, Saudari Nina. Memang kami kebiasaan di pastori selain doa bersama itu masing-masing tergantung dari pribadinya kita. Setiap hari harus baca Alkitab, terserah berapa pasal sesuai maunya kita. Nah, teman saya ini walaupun di penggunaan orang banyak, saya perhatikan dia kalau yang lain lagi bercanda-canda rame-rame, saya lihat dia lagi diam-diam merunduk, ternyata saya perhatikan baca Alkitab. Karena dia orangnya sibuk, banyak kegiatannya, jadi untuk baca Alkitab susah. Jadi dimanapun dia bisa baca Alkitab. Nah, baca Alkitab ini Bapak Ibu bukan cuma sekedar baca lewat. Kita harus mengerti dari ayat ke ayat apa yang kita baca. Kalau kita tidak mengerti, minta Tuhan bukakan. Kalau tidak mengerti, tanya kepada pemimpin-pemimpin rohani kita. Nah, yang pertama yang dikatakan bahwa standar hidup kita adalah firman Tuhan. Jadi setiap apapun yang kita lakukan, misalnya contoh nih di tempat kerja kita, mungkin kita bingung, aduh ini gaji saya kok naik terus sih. Aduh, bilang sama temannya deh, bagaimana kalau ya kita ada sedikit lah ini, daripada kita berharap semua gaji dan lain-lain, mendingan korupsi sedikit lah. Anak Tuhan dia tidak akan melakukan itu, tetapi dia akan mencocokkan dengan firman Tuhan. Sesuai tidak? Kalau sesuai lakukan, tetapi kalau tidak jangan coba-coba. Orang yang akan mengalami kemenangan, orang yang akan dilindungi Tuhan pada waktu kesukaran, yaitu orang yang takut akan Tuhan, orang yang menjauhkan diri dari dosa. Dia akan menjaga pikirannya, tidak selalu negatif sama orang, tidak selalu curigaan sama orang. Dia akan menjaga langkahnya, kemana dia akan berjalan, dia selalu jaga.
jangan sampai belok ke kiri karena di sana ada ya cewek cantik mungkin, ya kan? Jadi ciri yang kedua, orang yang hidup takut akan Tuhan, yang kedua dikatakan dia akan menstandarkan hidupnya dengan firman Tuhan. Dia mencocokkan dirinya dengan firman Tuhan. Kalau benar lakukan, kalau salah jangan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya mengajar di sini saudara, bukan berarti saya sudah lakukan juga semuanya. Ya, saya masih berusaha. Tapi satu hal yang saya bilang sama teman-teman saya di rumah pada waktu saya renungan pagi, kebetulan ada hubungannya dengan renungan saya bilang sama teman-teman, saya enggak, doa saya kepada Tuhan, saya enggak minta setiap tahun saya harus berubah. Maksudnya begini, aduh kita sudah ada di akhir tahun ini, tahun depan kita harus berubah, tak boleh lagi seperti ini. Saya tidak seperti itu. Saya setiap hari selalu saya bilang sama Tuhan, dosa yang saya lakukan kemarin saya tidak mau lakukan hari ini. Dosa yang lain yang saya lakukan hari ini saya tidak mau lakukan besok. Dalam artian saya minta sama Tuhan setiap hari saya harus berubah. Misalnya nih, kemarin saya tidak sabaran contoh, dikit-dikit marah. Besok itu harus kurang. Itu prinsip saya. Tidak boleh tidak. Walaupun sebenarnya Bapak Ibu kalau kita minta Tuhan kasih saya kesabaran, Tuhan tolong supaya saya menghidupi firman, itu pasti ada ujian, betul? Kita diperhadapkan dengan orang-orang yang menjengkelkan kepada kita. Seperti puasa 3 hari yang lalu saya sudah bilang Tuhan, kami mau puasa 3 hari. Puasa itu bukan cuma sekedar menahan lapar dan haus, tetapi segala keinginan dosa itu kita harus tanggalkan. Emosi, marah-marah, apapun itu harus dilepaskan. Karena percuma kita berpuasa kepada Tuhan kalau dosa tetap jalan, itu percuma. Jadi Tuhan saya harus sabar, tidak boleh marah-marah. Baru saya turun dari atas habis doa, karena kami bikin ruangan doa di atas, habis doa turun di bawah, diperhadapkan dengan orang yang jengkelkan. Aduh, saya bilang Tuhan sabar, saya bilang begini, jadi sabar, banting sana, banting sini, tidak tahu apa masalahnya. Saya bilang sabar. Puji Tuhan 3 hari saya lewati tanpa ada persubutan, tanpa ada marah-marah. Nah, itu yang dikatakan hidup takut Tuhan. Bukan berarti saya menyampaikan saya segalanya tidak. Tapi satu hal, sebagai orang percaya, ingat, jangan berkata begini, aduh sudah begini saya hidupku, susah nih. Tidak ada yang susah di dalam Tuhan kalau kita mau. Amin. Kita harus mengalami perubahan dari hari ke hari. Mungkin teman-teman saya bilang begini, kok terlalu sabar. Sebenarnya tidak juga, hanya karena saya bisa belajar merem diri saya. Jangan. Ya bukan berarti saya tidak pernah meledak juga, pernah juga. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, kembali kita dalam pembacaan kita tadi. Saya baca mulai dari ayat 11 kembali. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, bersiaplah, pergilah berjalan di depan bangsa itu, supaya mereka memasuki dan menduduki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, untuk memberikan kepada mereka. Orang Israel diperingatkan supaya taat dan bersyukur. Ayat yang ke-12. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan? Oleh Tuhan Allahmu, selain takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut jalan yang ditunjukkan kepadanya, seperti tadi, hidup sesuai standar Tuhan. Yang ketiga dikatakan mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Ayatnya ke-13, berpeganglah pada perintahku dan ketetapan Tuhan yang disampaikan kepadamu hari ini, supaya baik keadaanmu. Amin. Tuhan berkata bahwa walaupun ada kesukaran, ada tantangan, ada kelaparan di sana, kalau kita hidup takut akan Tuhan, melakukan firman Tuhan, mengasihi Tuhan dengan benar, melayani Tuhan dengan benar, Tuhan berkata baiklah keadaanmu. Artinya ada tantangan, tetapi Tuhan akan memelihara hidup kita. Amin. Seperti Elia, Bapak Ibu. Saya tidak bacakan ayatnya di mana, tetapi Elia ketika kelaparan terjadi, ia ada di tepi sungai Kerit. Ini kelaparan kalau tidak ada makanan, tidak ada tumbuh-tumbuhan hidup, karena memang ya namanya juga kelaparan. Kita sekarang masih ada tanaman tumbuh. Jangan Elia tidak ada sama sekali. Tapi apakah Elia mati kelaparan? Tidak. Karena ia hidup takut akan Tuhan, ia melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memelihara Elia. Melalui apa? Burung gagak. Tahu burung gagak, Bapak Ibu? Burung yang sangat rakus. Tetapi Tuhan memakai dia untuk membawakan Elia makanan di tepi sungai. Di tepi sungai Kerit. Ia disuruh membawa daging, ia disuruh membawa roti.
Anehnya burung yang sangat rakus, tetapi dia tidak makan makanan yang disuruh oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang memelihara dia. Nah, pemeliharaan yang sama akan menjadi bagian kita. Tetapi syaratnya takut akan Tuhan, lakukan kebenaran firman Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Banyak orang memaknai ibadahnya dengan macam-macam. Ada yang beribadah kepada Tuhan karena ya sebagai ritual saja. Setiap minggu harus beribadah, ya yang penting datang ibadah. Ada juga yang datang beribadah kepada Tuhan. Waduh, kalau saya tidak ibadah, nanti Tuhan hukum saya. Seperti yang saya katakan tadi, takut kepada penghakiman Tuhan. Mencari Tuhan karena takut pada penghakiman. Mencari Tuhan karena takut masuk neraka, salah. Tetapi dikatakan kita mencari Tuhan karena kita rasa hormat kita, rasa kagum kita kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, yang mampu mengadakan yang tidak ada menjadi ada, yang ada pun bisa diambil daripada kita, Bapak Ibu. Itu Tuhan kita. Jadi yang ketiga dikatakan beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ibadah bukan cuma ritual saja, rutinitas saja, tetapi lakukanlah ibadahmu dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya bisa lihat orang yang sungguh-sungguh ibadah dan tidak. Tapi nggak usah. Saya sudah pernah praktekkan yang lalu orang yang sungguh-sungguh ibadah dan tidak. Tentara bisa dilihat. Apalagi pelayan dari atas ini bisa melihat, oh ini orang yang sungguh, ini yang tidak. Itu bisa dilihat. Orang yang sungguh-sungguh bisa juga dilihat dari buahnya. Ada beberapa tahun yang lalu menyampaikan kepada saya, Bu, kenapa tidak datang ke ibadah sudah lama? Oh iya, sama Ji, saya ibadah juga dari tidak ibadah sama saja. Apanya yang sama? Iya, saya tetap saja dalam masalah. Toh saya pulang juga sama saja tetap masalah. Hei, Bapak Ibu, ibadah kepada Tuhan, orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, ketika ada masalah, dia datang ke gereja membawa masalahnya. Tetapi orang yang sungguh-sungguh, ketika dia pulang ke rumah, masalah tetap ada. Tetapi dia akan hidup dalam kebahagiaan. Dia akan hidup dalam damai sejahtera. Kenapa? Penyakitku belum disembuhkan, ekonomiku belum pulih, suamiku belum pulih, masih tetap saja seperti itu. Istriku belum pulih, tapi aku percaya Tuhan pasti akan menolong aku dan memulihkan aku. Amin. Makanya dia pulang dengan santai, walaupun ada masalah. Orang bilang begini, kok dia tidak ada masalah? Hei, kau belum tahu kan? Kau belum tahu saya. Sebenarnya saya punya masalah, tetapi kenapa kita santai saja, enjoy saja? Karena kita punya Tuhan. Amin. Itu orang yang sungguh-sungguh ibadah. Tapi orang yang tidak sungguh-sungguh ibadah, datang masalah, datang dengan restu, pulang tetap dengan restu. Kenapa? Oh, berat sekali masalahku ini. Begini. Loh, kok kan sudah ke gereja tadi? Sama saja. Kenapa? Datang ibadah sebagai ritual, rutinitas yang penting hadir. Jadi ketika orang menyanyi puji-pujian kepada Tuhan, ya nyanyi sih nyanyi, tapi yang penting nyanyi, tidak masuk ke hati. Saya bilang kepada kita, ulang-ulang saya sampaikan, penyembahan yang terbaik kepada Tuhan, korban yang terbaik kepada Tuhan bukan korban berupa uangmu, bukan kambing domba yang kau bawa seperti di bangsa Israel, tetapi korban yang terbaik kepada Tuhan ketika kita menaikkan ibadah kita, pelayanan kita, pujian kita yang terbaik kepada Tuhan. Itu yang menjadi dupa berbau harum di hadapan Tuhan. Sehingga apa yang terjadi membuat Tuhan hadir. Dan dikatakan ketika Tuhan hadir, di situ ada mujizat. Kenapa banyak orang didoakan pada waktu dia sembuh? Didoakan pada waktu dia sakit mereka sembuh. Kenapa? Karena mereka sungguh-sungguh mengangkat hatinya kepada Tuhan. Mereka sungguh-sungguh mengangkat imannya kepada Tuhan, bukan datang sebagai rutinitas, ritual saja. Ada ibadah yang sungguh-sungguh, ada yang tidak sungguh-sungguh, Bapak Ibu. Ibadah bangsa Israel, saya ada catat ayatnya, tetapi bukan di khotbah yang ini, khotbah lain. Tuhan berkata di situ, Ia menolak ibadah bangsa Israel. Padahal setiap hari Sabtu, hari Sabat, mereka beribadah kepada Tuhan. Semua hasil tanaman mereka yang pertama, yang namanya hasil kambing domba mereka yang suruh-suruh, mereka bawa kepada Tuhan. Hasil pertanian mereka bawa kepada Tuhan. Hasil pertanian mereka bawa kepada Tuhan. Kemudian mereka datang memuji, memuliakan nama Tuhan. Tapi kenapa Tuhan berkata, aku benci ibadah bangsa Israel, aku tidak suka ibadah bangsa Israel, aku jijik lihat korban. Kenapa? Karena datang sebagai rutinitas. Yang penting datang gereja bawa korban cukup. Tapi ketika mereka keluar dari gereja, apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan dosa. Itu yang Tuhan berkata, aku benci kepada ibadah bangsa Israel. Aku benci kepada perayaan-perayaan yang kau lakukan. Aku benci kepada korbanmu. Kenapa? Di gereja mereka berapi-api memuji Tuhan, tapi ketika mereka keluar, mereka melakukan dosa. Judi jalan terus,
Korupsi jalan terus, iri hati menggosip jalan terus. Tuhan berkata, aku benci dengan ibadah seperti ini. Jadi saya mau sampaikan kepada kita Bapak Ibu, mari kita periksa diri kita. Apakah kita tergolong orang yang dilindungi oleh Tuhan dalam masa kesukaran atau tidak? Kalau belum, mari kita lakukan firman Tuhan, hormati Tuhan. Kedua, belajar menghidupi kebenaran firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Yang ketiga, beribadahlah kepada Tuhan dengan sungguh, ibadah dengan sungguh, melayani Tuhan dengan sungguh. Yang keempat, masih ada satu di sini, saya nak jelaskan panjang lebar. Yang keempat dikatakan, apapun yang kita lakukan, biarlah sesuai dengan kehendak Tuhan.